Jadi bila kita memandang airnya, maka esalah semua ikan-ikan itu di dalam air. Bila kita melihat ikan-ikannya, maka akan tercecer ikan-ikan yang namanya banyak itu dan jumlahnya banyak pula. Itu yang dimaksud menyaksikan Allah ketika melahirkan. Jadi bukan melahirkan seperti melahirkan ala hawa nafsu. Selama ini karena iman kita kepada hawa nafsu, seolah-olah bila ada yang berkata demikian, wah murtad, kafir, sesat. Kenapa? Karena kita sendiri selama ini sudah tersesat di dalam setan. Karena kita sendiri selama ini sudah tersesat di dalam hawa nafsu. Dan selama ini kita sudah tersesat di dalam anar. Jadi memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan dirinya. Masa Allah disamakan dengan manusia? Karena manusia selama ini telah menjadi Tuhan dan karena selama ini manusia merasa sok bisa cipta apapun hingga Allahnya kalah. Sehingga Allahnya tak terpakai lagi, Allahnya raonok gawe dia lagi. Bila Allah tak terpakai, buat apa kita berdebat-debat tentang Tuhan? Bila Allah tidak hadir, bila Allah gaib dan bila yang wujud hanya diri manusia kita, buat apa kita memperdebat-debatkan yang tidak kita ketahui? Sedangkan selama ini kita hanya tahu diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang kita imani. Maka yang kita perdebatkan hanyalah sesuai keinginan diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan bahwa Allah itu melahirkan. Tapi jangan kira melahirkannya Allah sama dengan melahirkannya manusia. Karena manusia itu dilahirkan Allah, maka akan diliputi Allah. Kita tercipta itu dalam liputan Allah, bukan ciptaan ibu. Maka dari itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawahnya telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki ibunya. Surga itu di bawahnya lagi. Di mana itu? Di saat di tempat kita diproses dari tanah menuju manusia kembali kepada tanah lagi, yaitulah surga. Ketika manusianya Adam, ketika manusianya tak ada, ya disitulah surga itu. Di mana? Tanah. Jadi tanah pekuburan itu bukan siksaan, tapi tempat peristirahatan manusia, tempat kedamaian manusia dari tanah kembali ke tanah. Yang dimaksud alam kubur, yang dimaksud siksa kubur itu di mana? Bukan yang di luar. Tanah kubur, siksa kubur, alam kubur, ya tanah yang sudah jadi badan, inilah tempat siksa itu. Tempat pembakaran itu, tempatnya fahsya wal munkar itu, inilah kuburan itu. Kuburan yang berjalan, yang selalu menghukum manusia, orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Dihukum, dipanasi dengan dunia, dihukum, dipanasi, diazab, difitnah dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan saudara, dengan kekayaan, dengan pangkat dan jabatan dan sebagainya. Itulah tempat pembakaran, itulah siksa kubur itu, itulah alam kubur itu. Kuburan yang tanahnya sudah jadi badan ini, yang disiksa jiwa-jiwa yang tidak berbakti kepada Tuhannya, alias yang disiksa adalah jiwa-jiwa yang terkena bakaran-bakaran dunia. Jelas bukan? Alam kubur itu hak nyata, sudah diketahui manusia ketika sejak manusianya ada. Namun bila manusianya sudah kembali ke asalnya, mati ke tanah, maka apakah mungkin manusia bisa tahu apa-apa? Sementara yang tahu hanyalah Allah semata. Mari kita buka di dalam surat Al-Ikhlas. Maka dari itu ketika
hanya hawa nafsu yang mentafsiri Al-Quran, hanya hawa nafsu yang memaknai, yang mengartikan Al-Quran, maka hawa nafsu memahami ya dengan pemahaman hawa nafsu itu sendiri. Sehingga mengimani ayat-ayat Allah sesuai hawa nafsunya, sesuai keinginannya, hingga tidak dapat menerobos makna yang sebenar-benarnya. Dikira hanya manusia yang bisa melahirkan. Coba, bila tak ada uripi Allah, apakah ada kelahiran? Bila tak ada uripi Allah, apakah ada penampakan? Dan bila tak ada uripi Allah, apakah ada kita, Bapak Ibu? Karena kajian di paparan YouTube Uripe Allah ini kajiannya dari atas, maka mudah dipahami bagi orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Mari kita simak bersama. Jadi di sini saya memaknai atau mentafsirkan bukan ala hawa nafsu, tapi ala Allah sendiri yang punya ayat ini, yang punya Al-Quran ini. Ini kalau saya memahami versi Abdul Halimnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi surat ini hanya untuk Muhammad, bukan untuk kita. Ngapain kita belajar Al-Quran bila Quran ini hanya untuk Muhammad saja? Tafsirannya kan di sini begitu. Ini tafsiran secara kemanusiaan. Allahus Samad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun setara dengan dia. Ini pemahaman saya pribadi, Abdul Halim, yang mana sulit untuk dipahami dan sulit untuk diterobos makna yang sebenarnya di dalamnya. Jadi kalau kajian Tuhan sendiri, makna hakikatnya, makna sejatinya begini, menurut Allah loh ya, bukan menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai manusia. Jadi bukan Muhammad lagi. Kalau Muhammad yang dimaknai atau yang ditafsirkan berarti kita enjoy saja, bebas, tidak ngurusi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran untuk Muhammad. Tapi kalau kita mentafsiri sesuai tafsiran Tuhan yang menghidupi manusia, katakanlah wahai manusia di dalam dadamu. Selama ini kan yang kita katakan di dalam dada kita bahwa hidup ini milik kita, badan ini milik kita, segala sesuatu yang kupunya adalah milikku. Aku yang bisa kawin, aku yang bisa membuat anak, aku yang bisa menciptakan anak-anakku. Itu kan keyakinan kita selama ini. Apa bedanya kita dengan Allah yang merasa berkuasa, yang merasa memiliki segalanya? Selama ini karena kita imannya hanya kepada hawa nafsu, ya tersesatlah kita menuju jalannya Allah, menuju jalan yang lurus, menuju jalan kebenaran. Katakanlah wahai seluruh umat manusia, huwa, dialah hidup, dialah hidup. Bukan hidupnya manusia. Tapi kalau ini masih hidupnya manusia, mohon maaf, Anda tak akan pernah paham. Karena Anda masih jadi Tuhan sendiri. Qul huwallahu. Kul, katakanlah wahai manusia. Di mana dikatakan? Di dalam hatimu, di dalam dadamu, di dalam nyawamu, di dalam jiwamu, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam nafasmu, dan di dalam kehidupanmu. Katakan di dalamnya.
Huwa, hidup itu Allahu, ya yang bernama Allah itu. Ahad, ahadkanlah. Maknanya jangan pernah kita mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusianya. Bila hidup ini hidup manusiaku, maka aku tak akan pernah mati sampai kapanpun.